Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pagi hari ini kembali saya menyapa dan menjumpai Bapak Ibu Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak kita baca, kita renungkan bersama di pagi hari ini terambil di dalam 2 Korintus 1 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats firman Tuhan pada pagi hari ini mengacu kepada pengalaman pribadi Paulus dan rekannya dalam menghadapi kesengsaraan dan penderitaan sebagai pengikut Kristus. Latar belakang penulis dalam menuliskan ayat ini adalah untuk memperjelas bahwa meskipun mereka mengalami banyak kesulitan dan penderitaan, mereka juga mengalami penghiburan yang berlimpah melalui hubungan mereka dengan Kristus. Paulus dan rekan-rekannya mengalami berbagai macam penderitaan dalam pelayanan mereka sebagai rasul. Mereka dihadapkan pada penindasan, penganiayaan, perjalanan yang sulit, penjara, dan bahkan ancaman terhadap kehidupan mereka. Dalam ayat ini Paulus ingin menekankan bahwa meskipun mereka mengalami kesulitan yang melimpah, mereka juga menerima penghiburan yang melimpah melalui Kristus. Penghiburan yang dimaksud di sini adalah dukungan, kekuatan, dan penghiburan spiritual yang diberikan oleh Kristus kepada mereka yang mengalami penderitaan karena iman mereka. Ketika mereka mengalami kesengsaraan, Kristus memberikan penghiburan dan kekuatan yang melimpah agar mereka dapat bertahan dan terus melayani dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus ingin menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus bahwa penderitaan yang mereka alami sebagai pengikut Kristus tidak sia-sia. Mereka bukan hanya berbagi dalam kesengsaraan Kristus, tetapi juga dalam penghiburannya. Mereka memiliki pengalaman langsung dengan kuasa penghiburan Kristus yang mampukan mereka untuk tetap teguh dan memperoleh kekuatan darinya. Dengan menuliskan ayat ini, Paulus ingin menguatkan dan memberikan penghiburan kepada jemaat di Korintus, serta membangun keyakinan mereka bahwa Kristus hadir dalam penderitaan dan memberikan penghiburan yang cukup dalam situasi yang sulit. Para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Paulus menuliskan ayat ini adalah untuk menyampaikan beberapa pesan penting kepada jemaat Korintus. Pesan yang pertama adalah untuk memberikan penghiburan. Ayat ini dimaksud untuk memberikan penghiburan kepada jemaat yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Penulis ingin meyakinkan mereka bahwa meskipun mereka menghadapi kesengsaraan, penghiburan yang melimpah juga tersedia bagi mereka melalui Kristus. Tujuannya adalah untuk menguatkan iman mereka dan memberikan harapan bahwa Kristus memberikan dukungan dan kekuatan dalam penderitaan mereka. Tujuan yang kedua adalah untuk membagikan pengalaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis menggunakan pengalaman sendiri dan rekan-rekannya sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terhindarkan dari hidup mereka sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Kristus. Dalam ayat ini Paulus dan rekannya mengklaim bahwa mereka juga telah mengalami penderitaan yang melimpah dalam mengikut Kristus. Hal ini dimaksud untuk memperlihatkan kepada jemaat bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan mereka, tetapi berbagi dalam pengalaman yang sama dengan rasul-rasul.
Tujuan yang ketiga adalah untuk menghubungkan penderitaan dengan sengsaraan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis ingin menekankan bahwa penderitaan yang dialami oleh para pengikut Kristus adalah sebuah refleksi dari kesengsaraan yang dialami oleh Kristus sendiri. Dalam ayat ini mereka menyatakan bahwa mereka mendapat bagian dalam kesengsaraan Kristus. Tujuannya adalah untuk menguatkan hubungan spiritual antara para pengikut Kristus dengan Yesus dan menunjukkan bahwa mereka berbagi dalam kesengsaraannya. Tujuan yang keempat adalah untuk membangun keyakinan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, penulis ingin membangun keyakinan dan kepercayaan jemaat di Korintus bahwa penderitaan yang mereka alami bukanlah tanda bahwa mereka diabaikan oleh Allah atau bahwa iman mereka tidak berarti. Sebaliknya, penulis ingin meyakinkan mereka bahwa penderitaan dapat menjadi kesempatan untuk menerima penghiburan dan pertumbuhan spiritual yang lebih dalam melalui hubungan mereka dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini juga ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama dan yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah kita belajar tentang kesengsaraan Kristus. Penulis menghubungkan kesengsaraan yang dialami oleh para pengikut Kristus dengan kesengsaraan yang dialami oleh Kristus sendiri. Ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan Kristiani. Dalam menghadapi penderitaan, kita bisa mengingat bahwa Kristus telah mengalami penderitaan yang hebat, dan melalui itu Ia membawa keselamatan bagi manusia. Kita tidak sendirian dalam penderitaan kita, tetapi kita berbagi dalam pengalaman kesengsaraan Kristus. Yang kedua, pesan Tuhan bagi kita adalah kita mendapat penghiburan berlimpah. Penulis menyatakan bahwa melalui Kristus kita menerima penghiburan berlimpah-limpah dalam penderitaan kita. Ini menunjukkan bahwa Kristus adalah sumber penghiburan dan kekuatan yang melimpah bagi kita. Ketika kita mengalami penderitaan dan kesulitan, kita dapat berharap pada penghiburan yang diberikan oleh Kristus. Penghiburannya tidak terbatas, melainkan berlimpah dan memadai untuk menguatkan dan menghibur kita dalam setiap situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Pesan yang ketiga adalah kita mendapatkan perspektif yang seimbang. Saudara-saudara di dalam Tuhan, pernyataan ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan Kristen, kesengsaraan dan penghiburan seringkali berjalan beriringan. Kita tidak dijamin bebas dari kesulitan, tetapi kita juga tidak dibiarkan sendirian dalam kesulitan tersebut. Kita dapat memperoleh penghiburan yang melimpah melalui Kristus dalam menghadapi kesengsaraan. Oleh karena itu, dalam menjalani hidup ini kita perlu memiliki perspektif yang seimbang, mengakui bahwa penderitaan dan penghiburan adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari seluruh perjalanan iman kita mengikut Tuhan. Pesan yang keempat bagi kita pagi hari ini adalah kita mendapatkan kepercayaan dan harapan. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, pernyataan ini mengajak kita untuk memiliki kepercayaan dan harapan dalam Kristus, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang sedang kita alami. Meskipun kita mengalami kesulitan, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak hanya melihat penderitaan kita, tetapi juga memberikan penghiburan yang melimpah-limpah. Dalam kesulitan kita dapat menaruh harapan kita kepada Kristus dan mengandalkannya sepenuhnya. Secara keseluruhan, pernyataan ini mengajak kita untuk merenungkan tentang hubungan kita dengan Kristus dalam menghadapi penderitaan dan penghiburan. Kita diingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam penderitaan, tetapi Kristus hadir untuk memberikan penghiburan dan kekuatan yang melimpah. Karena itu,
melalui bagian firman Tuhan di pagi hari ini kita dapat menumbuhkan kepercayaan dan harapan dan ketekunan dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan telah sampai kepada kita. Kita telah dengar bersama-sama. Oleh sebab itu mari kita berdoa di dalam Tuhan. Ketika kita di dalam kesulitan, tantangan, marilah kita mempercayai Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan dapat merasakan apa yang kita rasakan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengalami penganiayaan dan kesulitan dan kesengsaraan. Maka wajar kalau Yesus bisa merasakan apa yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari di pagi hari ini kita jalani seluruh kehidupan kita, tugas tanggung jawab kita dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Kita sadar ada tantangan, ada pergumulan, ada kesulitan, tapi kita juga harus mengakui bahwa ada Tuhan Yesus yang siap menolong, Tuhan Yesus yang siap menghibur, Tuhan Yesus yang siap memberi kekuatan, sehingga kita akan dimampukan Tuhan untuk melewati kesulitan-kesulitan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Nantikanlah perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan, dan engkau akan menikmati segala yang baik yang Tuhan sediakan kepada kita hari ini. Amin, haleluya, salam.